ketemu lagi sama aku Lita, dan hari ini aku mau review buku komik, yaitu judulnya adalah Bungo Stray Dogs ya. Jadi buku komik ini tuh aku seneng banget waktu akhirnya diterbitkan di Indonesia, karena aku udah nungguin ini tuh sekitar setahun lalu waktu pengumuman bahwa komik ini tuh udah nyampe di meja redaksi. Oke, jadi komik ini di Indonesia diterbitkan di bawah penerbit Alex Media. Judulnya ini adalah Bungo Stray Dogs, atau kalau di Jepangnya itu jadi Bungo Sutorei Dogusu. Jadi genrenya itu dia action, misteri, dan supernatural. Kenapa disebut supernatural? Karena di sini tokoh-tokohnya tuh dia memiliki kekuatan supernatural semuanya. Jadi, ditulis oleh Kafka Asagiri, dan juga untuk ilustratornya bernama Sango Harukawa. Nah, komik ini dia juga ada versi light novelnya, di mana juga ditulis dan diilustrasikan dengan orang yang sama yang membuat komik ini. Nah, kemudian komik ini juga sudah ada versi animenya, terus juga ada drama stage-nya. Nah, yang versi anime itu dia sudah ada sejauh ini sudah ada 3 season, dan season 4-nya itu udah diumumin buat penayangannya, jadi sudah muncul trailernya. Menceritakan tentang sekelompok detektif, di mana detektifnya ini memiliki kekuatan supernatural, disebut dengan agen detektif bersenjata. Nah, mereka ini bertugas untuk menyelesaikan kasus-kasus di mana para militer dan juga para polisi dan detektif yang biasa tuh tidak bisa menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Bungo Stray Dog ini dia diterbitkan di Kadokawa Shoten, penerbitnya Kadokawa Shoten, di mana mereka tuh di majalah Young Age. Untuk kategorinya ini dia kategori seinen, di mana kategori dewasa. Jadi oleh karena itu untuk di versi Alex Media ini dia diterbitkan di bawah penerbit Level Comics. Jadi untuk kategorinya ini yang dewasa. Terbit mulai dari 4 Desember 2012 dan sampai sekarang dia masih ongoing, masih serialisasi. Untuk di Jepangnya itu sampai sekarang masih ada 22 volume. Jadi apa sih yang bikin komik Bungo Stray Dogs ini menarik? Yang pertama adalah karakternya. Jadi karakternya itu nama-namanya diambil dari nama tokoh dari kisah nyata. Maksudnya dari tokoh nyata. Nah, di mana mereka ini adalah nama-nama dari sastrawan dan juga penulis pada masa zaman dulu. Jadi semua karakter yang ada di sini tuh adalah nama-nama dari tokoh nyata yang ada. Bahkan untuk nanti para musuhnya dan juga tokoh-tokoh sampingan lainnya itu mereka yang memiliki kekuatan supernatural juga berdasarkan dari judul karya mereka yang terkenal. Sebagai contohnya di sini salah satunya adalah Osamu Dazai, yang dimana kekuatannya itu adalah dapat menghilangkan kekuatan supernatural orang lain apabila dia menyentuhnya. Ya, salah satu karyanya yang terkenal adalah No Longer Human ya. Nah, kemudian ada Atsushi Nakajima ini, dimana kekuatannya dia itu dia bisa berubah menjadi sesosok harimau. Jadi dia tuh manusia harimau, yang dimana karya beliau maksudnya dari sastrawan aslinya itu adalah karyanya berjudul The Moon Over the Mountain. Jadi dalam karyanya itu dia ada gambar harimaunya. Oke, langsung kita mulai aja. Untuk pertama, penampakan cover depannya seperti ini ya. Jadi di sini tuh untuk judulnya dia dilapisin sama kayak background hitam gitu. Terus buat yang gambar karakternya dia kasih background warna putih. Jadi judulnya langsung ada di atas, Bungo Stray Dogs. Nah, ini untuk angka dari volumenya, volume 1. Nah, ceritanya itu ditulis oleh Kafka Asagiri, dan untuk ilustratornya yaitu Sango Harukawa. Nah, kemudian di sini ada logo dari Level Comics, yang dimana dia kategorinya adalah dewasa ya. Jadi untuk komik ini tuh dia demografinya seinen, dimana ditujukan untuk kategori pembaca dewasa. Karena apa? Nah, nanti kita akan lihat, karena di sini tuh mengandung ceritanya ya sedikit berat ya. Oke, untuk spinnya seperti ini. Jadi di sini ada logo Level Comics, terus tulisan dari judul, terus ini ada angka volume. Ini untuk penulis dan pembuat ilustrator. Oke, sini lagi dan lagi logo dewasa. Untuk harga Pulau Jawanya ini 50.000.
Menurut aku ya harganya emang sedikit mahal ya, karena yang biasanya kan komik untuk Alex itu yang book paper, sejauh ini aku tahu harganya itu ada 45, dan ternyata sekarang udah mulai naik harganya jadi 50.000. Dia ada gambar untuk cover belakangnya nih warnanya putih biasa. Nah, kita baca sinopsisnya. Setelah diusir dari panti asuhan dan tiba di Yokohama, Atsushi Nakajima menolong seorang lelaki yang gagal bunuh diri dan terhanyut di sungai. Nama lelaki itu adalah Osamu Dazai, dan dia tergabung dalam agensi detektif bersenjata, sebuah kelompok pemilik kemampuan khusus yang bekerja membereskan kasus berat yang berbahaya dan brutal, dan kini sedang melakukan penyelidikan untuk membereskan masalah harimau pemangsa manusia yang menggemparkan masyarakat. Nakajima yang pernah berurusan dengan si harimau itu diajak paksa Dazai untuk ikut dalam penyelidikan. Inilah pembukaan kisah aksi pertarungan antar tokoh sastra berkemampuan khusus dengan Yokohama sebagai panggungnya. Kita buka halaman pertama. Jadi untuk jenis kertas sampulnya tuh dia glossy ya, yang glossy yang mengkilap. Ini jenis kertas dalamnya itu book paper. Oke, kita lihat di sini dia diterbitkan di tahun 2013 di bawah Kadokawa Corporation. Terus untuk ahli bahasanya Milka, editornya Kak Adisti, desain sampul Erson. Pertama kali diterbitkan di Indonesia-nya 2022. Jadi halaman depannya ini ada halaman warna ya. Nah, jadi halaman warnanya ada lumayan banyak sih, 4 halaman. 4 halaman warna untuk daftar isinya ada 4 chapter. Ada 4 chapter di sini. Untuk penutupnya dia di halaman 194. Berarti mana nih penutupnya? Nah, ini 194, 5, 96, 7, 8, 9, 10. Berarti 200 ya, 200 halaman pas dong. Jadi setebal ini 200 halaman. Oke, kita lihat ya. Jadi di cerita ini tuh awal mulanya karena seorang tokoh yang namanya Atsushi Nakajima tuh dia kabur dari panti asuhan. Nah, dia bertemu sama karakter si Dazai ini, dimana waktu itu Dazai hampir lagi percobaan mengakhiri hidupnya gitu kan. Nah, akhirnya ternyata mereka lagi menyelidiki suatu kasus dimana lagi ada manusia harimau yang berkeliaran dan meneror warga-warga. Nah, dari situlah akhirnya petualangan dari tokoh-tokoh ini dimulai, yaitu agen-agen detektif bersenjata, dimana mereka nanti itu ada lawan-lawannya, ada musuh-musuh dari port mafia dan lain sebagainya. Jadi buat cetakannya ini menurut aku cetakannya bagus kok, bagus. Terus untuk artnya ini kalau dibilang rapi ya rapi, tapi yang enggak masih agak sedikit kasar gitu goresannya. Tapi menurut aku ini aku suka kok tipe art yang kayak gini. Dan kenapa ini disebut kategori dewasa? Karena dalam ceritanya ini kan menceritakan tentang mafia, terus tentang kekerasan, terus juga kayak pembunuhan dan lain sebagainya. Dan mungkin kalau di awal-awal itu ceritanya masih ringan lah. Nanti kalau baru udah semakin lama gitu ceritanya semakin keren juga, semakin semakin berat, semakin gelap gitu loh. Kalau awal-awal gini masih lucu-lucu, campur komedi gitu loh. Nah, jadi nih Atsushi-nya bisa berubah jadi manusia harimau. Ternyata dia itu adalah identitas atau entitas asli dari si manusia harimau ini. Nah, kemampuannya si Dazai ini, dia bisa menghilangkan kemampuan supernatural dari orang yang disentuhnya. Jadi, nah ini karakter-karakternya mulai muncul.
Jujur banget aku tuh seneng banget waktu ini akhirnya diterbitkan di Indonesia ya, soalnya animenya pun aku suka ngikutin gitu, tentang apa, detektif, terus juga campur sama kekuatan supernatural, dan ya desain karakternya aku nggak bisa bohong gitu, desain karakternya emang cakep-cakep sih ya, aku lemah sama yang cakep-cakep ya, maaf. Jadi buat kalian yang mau koleksi ini boleh banget. Cuman kalau harga 50.000 ya mungkin kalian bisa apa ya, cari di toko lain, kan biasanya ada tuh kalau di online kan harganya lebih murah ya. Tapi bisa jadi pertimbangan juga buat kalian karena ini kan mengingat bukunya sampai sekarang masih ada 22 volume di Jepangnya dan masih belum tamat. Tapi kalau emang kalian penyuka penggemar bunga Stray Dogs, menurut aku worth kok buat dikoleksi, dibaca, dikoleksi. Walaupun mungkin beberapa adegan itu kalian misalkan, oh kok di sini nggak ada tapi di animenya kayak gini gitu. Tapi menurut aku tuh nggak mengganggu jalan cerita sih. Tetap aku suka. Kalau untuk novelnya mungkin kalian tahu kan, kalau di Indonesia juga udah diterbitin ya, yang apanya tuh, yang prolognya. Jadi diterbitkan di bawah penerbit Clover, diterbitkan di bawah MNC. Jadi ada penutupnya, terus ini juga ada kayak apa ya? Apa sih, kayak cerita tambahan gitu loh. Nah, ini ada sepatah kata dari pengarang. Kayak gitu aja. Oke, jadi tadi itu adalah detail dari komik Bunga Stray Dogs. Jadi gimana? Kalian tertarik gak buat koleksi judul ini? Dengan harga 50.000 ya bisa jadi pertimbangan sih. Kalau misalnya kalian penggemar, udah pasti mau dong koleksi judul ini. Sebenarnya hari ini aku mau review juga komik Hellbound ini, tapi karena aku masih belum selesai baca dan ceritanya sedikit berat, jadi mungkin nanti aku bakal review di video selanjutnya. Tapi gitu aja, mohon maaf kalau misalkan aku ada banyak kesalahan. Untuk request kalian bisa komen di bawah, dan kalau kalian suka video ini boleh minta like dan subscribe-nya. Oke, see you in the next video.